Wa idza kana fil masjidi fayuzalu syartun. Ini masih tentang sholatul jamaah. Syarat sahnya berjamaah. Wa idza kana, apabila imam dan makmum fil masjid, keduanya berada di dalam masjid. Fayuzalu syartun, maka ditambah satu syarat, bahwa adalah alla yakuna hunaka hailun, tidak ada di sana penghalang, yamna'u, yang mencegah, usulal ma'mumi, sampainya makmum, ilal imami, kepada imam. Artinya ayyumkina, bisa, lil ma'mumi, untuk si makmum, al-wusulu, sampai alal imam, kepada imam, walau bisbirarin wan'itafin, walaupun dengan cara belok-belok, bi'ayyuli dhahrahu, dengan ia memalingkan punggungnya, lil kiblati, ke arah kiblat, dengan ia memalingkan punggungnya, lil kiblati, dari arah kiblat, asna'a muru'ihi, di waktu jalannya dia, bil masyil mu'tad, dengan jalan yang biasa, fala yadurru dzalik, maka hukumnya itu enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya imam sama makmum, keduanya berada di dalam masjid, yang penting antara imam dan makmum tidak ada penghalang yang mencegah sampainya makmum kepada imam. Kalau ada penghalang, nggak sah. Penghalang di sini seperti apa? Misalnya penghalangnya itu seperti pintunya di pantek misalnya. Ada masjid kayak masjid apa? Ada selas ya. Kan sampingnya ada tutup. Sampingnya itu ada apa? Pintu. Latarnya itu. Latar. Dan parkiran bukan di sini. Kalau pintunya ditutup, kemudian dipantek, ditutup dan dipantek. Jadi makmum yang luar bisa masuk kan? Nggak bisa. La yumkinu, nggak mungkin bagi si makmum al-wusul, sampai kepada imam, ya, karena dipantek. Nah, ini nggak sah. Tapi kalau nggak dipantek, dirapetin, pendapat mengatakan nggak apa-apa. Yang di belakang tuh, yang masih diupin sah. Atau gambaran makmum ada di atas, ada di atas, imam di bawah, sah-sah. Yang penting si makmum bisa sampai kepada imam. Ini digambarkan seperti orang yang kagak sholat. Makmum di atas, dia bisa sampai ke imam. Bisa kan, jalan biasa lewat, digambarkan kagak sholat ya, dimalin dari kiblat, jalan biasa. Artinya bisa sampai kepada imam dengan jalan yang dia itu sah. Paham? Jadi yang penting syaratnya itu kalau keduanya ada dalam masjid. Jadi alla yakuna hunaka hailun, tidak ada di sana penghalang yang mencegah sampainya makmum kepada imam. Artinya apa? Si makmum bisa sampai kepada imam walaupun dengan jalan belok-belok, dengan ia memalingkan punggungnya dari kiblat waktu berjalannya dia dengan jalan yang biasa, ini nggak apa-apa. Jadi kalau sama-sama ada di dalam masjid. Syaratnya apa? Ya udah, yang penting si makmum bisa sampai kepada imam dengan jalan yang dia biasa. Ini jalannya digambarkan jalan orang yang kagak sholat. Ada.
Jadi atas di jalan biasa lewat tangga bisa sampai kepada imam. selagi sama-sama dalam masjid maka sah begitu. Makanya imam makmum satu di atas sendiri, imam di bawah, sah ya? Sah. Bicara sah. Yang penting si makmum mengetahui gerakan-gerakan Imam. Bisa dengan melihat, bisa dengan suara. Wa idza kana kharijal masjid, apabila keduanya berada di luar masjid, makmum sama imam berada di luar masjid, salatnya di lapangan gitu. Au ahaduhuma bil masjid wal akharu kharijal masjid, atau salah satunya di dalam masjid, yang satunya di luar masjid. Berarti di sini ada dua gambaran ya. Dua-duanya berada di luar masjid. Gambaran yang kedua, salah satunya di masjid, salah satunya di luar masjid. Bagaimana jamaknya? Fayuzadu, maka ditambah salah satu syurut, ditambah 3 syarat. Al-awalu, yang pertama, alla yakuna hunaka hailun, tidak ada di sana penghalang, yang na'uru'yah, yang mencegah pandangan. Tidak ada di sana penghalang. Artinya ayyaral ma'mumu, si makmum melihat al-imam kepada imam, au yara ma'muman, atau si makmum melihat kepada makmum akhar yang lain. Yaral imama, yang itu makmum yang lain melihat imam. Pokoknya nggak ada penghalang dah, betul. Ente sholat di lapangan. Di mana? Lapangan. Dua-duanya di luar. Bagaimana hukumnya? Sah. Yang penting nggak ada penghalang. Nggak ada penghalang antara dia, si makmum yang paling belakang, dengan imam. Artinya bisa melihat imam atau melihat makmum yang di depan dia, yang melihat kepada imam. Jadi nggak ada penghalang. Kalau ada penghalang, walaupun satir, maka ini nggak boleh. Jadi syarat yang pertama itu. Jadi alla yakuna hunaka hailun, tidak ada di sana penghalang, yamna'u ru'yah, yang mencegah pandangan. Kiranya si makmum itu melihat kepada imam, atau itu makmum melihat makmum yang lain yang melihat imam, nyambung kepada imam. Asal syarat yang kedua, ini gambaran kalau dua-duanya di luar masjid, atau salah satunya di masjid, yang satu di luar masjid. Betul. Yang kedua syaratnya ayyumkinal wusula lil imami, bisa sampai kepada imam biduni zwirarin wal itafin, tanpa dengan belok-belok. Si makmum bisa sampai kepada imam, atau sampai kepada makmum yang melihat imam tanpa dengan belok-belok, lurus saja, nggak ada penghalang, dan bisa sampai kepada imam atau kepada makmum yang di depan dia yang melihat imam tanpa belok. Kalau kana hunaka ha'il, apabila ada di sana penghalang, yamna'ul wusul, yang mencegah sampai mutlak, secara mutlak. Ulangi lagi, kalau kana ha'ilun, apabila ada di sana penghalang, yamna'u, yang mencegah al-wusul, yang mencegah sampai itu makmum mutlaban, secara mutlak, menghalangi. Au yumkin wusul, atau bisa sampai, ya bisa sampai, walakin akan tetapi sampainya bizbirarin wal itafin, tapi sampainya dengan belok. Fala tasihul jama'atu, maka tidak sah jamaah. Lagi, kalau di sana ada penghalang
yang mencegah sampai itu makmum kepada imam atau makmum kepada makmum yang di depannya yang menyaksikan imam, ada penghalang. Atau bisa sampai, cuma sampainya dengan belok, maka jamaahnya tidak sah. Tentu misalnya al-ikhlas ya. Iya. Nah, contoh gambaran begini, ada orang sholat di luar pagar, yang Denny bikin acara kemarin itu. Iya. Dekat pagar. Kemudian bagaimana hukumnya? Dia lebih maju dari pintu tadi dia. Iya, pintu. Lu gak mau main sampai luar. Sampai luar. Sampai rumah Haji Rojali. Iya. Ya. Ada jamaah yang sholatnya agak di depan pintu pagar. Iya. Contohnya begini. Ini mesti kan ya, alif ras ya. Di pintu sini nih. Iya. Pagar di pintu. Iya. Jamaah mari-mari nih. Iya. Banyak jamaah. Berarti. Tapi ada yang di sini nih. Depan. Lewatin pagar. Lewatin pagar. Nah, maka hukumnya gimana? Ini yang lewatin pagar kagak sah sholatnya. Ada di situ. Ada. Mana? Ada. Ah, salah tuh. Ini ada pintu di sini ya? Ada. Ah. Kenapa? Karena dia ini bisa sampai kepada imam atau makmum yang nyambung kepada imam harus dengan apa? Belok atau memalingkan kiblat. Ini nggak boleh. Ini pembahasan berada di luar masjid, yang satu dalam masjid. Jelas? Kenapa begitu? Karena dia nggak bisa sampai kepada imam kecuali harus belok. Lain halnya yang terus Ya. ke belakang di rumah itu Rojali sini. Iya, Ke belakang. Gerbang rumah Haji Rojali dibuka. Haji Rojali sholatnya di sini mobilnya. Ya, misalnya contohnya ini gak gampang nih. Gampang diingat. Itu sholat di sini deh. Pagar buka. Nyambung sama makmum di sini. Di sini. Jelas. Karena bisa sampai kepada imam atau makmum yang nyambung kepada imam tanpa belok. Ada. Jadi beda kalau makmum imam sama-sama ada di dalam masjid. Kalau dalam masjid yang penting tuh makmum bisa sampai kepada imam. Walaupun dengan cara jalan yang belok. Ini jalan dikiaskan bukan lagi sholat. Kecuali kalau pintu masjid ada yang bilang apa di pantai. Kalau rapetin doang pendapat mengatakan ya. Nah, dari pantai kan juga bisa bulan mana loh. Ya, itu yang kedua. Ayyum kinal wusul lil imam, bisa sampai kepada imam biduni idhirarin wal itaf, tanpa dengan belok atau memalingkan ke arah kita. Asalis yang ketiga, syaratnya alla yazida ma bainahuma, tidak lebih jarak antara keduanya, antara makmum yang belakang dengan imam atau makmum yang di belakang dengan makmum yang berada di depannya dia. Paham tak? Tidak lebih jarak antara keduanya ala salati dirham, dari 300 dirham. Satu dirham kurang lebih 50 cm. Kalau 300 berapa? 150 meter. Jadi antara jarak, ini pembahasan kalau dua-duanya di luar masjid atau salah satunya di masjid, yang satunya di luar masjid. Ada tanah lapang luas. Kemarin dah sekolah di mana? Monas. Nah, ya, sekolah di mana? Di Monas. Ngalir terus jauh. Ini kalau nyambung nggak jadi masalah. Di sini maksud syarat yang ketiga,
dia dengan makmum yang di depannya dia, orang imam yang kemudian ini, jaraknya nggak boleh kosong, Nyambung terus. melebihi dari 150 meter. Kalau itu nggak sah. Jelas ya? Agak sah. Misalnya ada yang di samping budi kemuliaan, dia sholat di situ, di depannya kosong, gak ada orang yang sholat. Yang ada sholat di sana, lampu merah. Ini jaraknya ada 10 meter kan? Bisa lebih dia. Walaupun kelihatan, di nungging-nungging kelihatan. Walaupun suara kedengar, biasa. Karena jarak dia dengan makmum yang paling belakang itu tadi melebihi dari 150 meter. 300 di. Tapi kalau nyambung nggak jadi masalah. Ini pembahasan kalau dua-duanya berada di luar atau salah satunya di masjid, salah satunya di luar. Kalau gambarnya salah satunya di masjid, ya dengan makmum yang paling belakang. Ada pendapat mengatakan dengan batas masjid. Ada masjid sini nih, pintunya di sini. Ini tanah lapang di jalanan. Kelihatan dari jauh. Ini kosong, gak ada makmum ini. Ada imam lagi sholat, kedengaran suara pakai speaker kencang. Dia mau makmuman di rumahnya. Jaraknya dia. Kalau jaraknya lebih dari 150 meter maka tidak. Walaupun kelihatan tuh. Jelas ya? Itu. Di sini ulama bilang memang ini bicara sah tidak sahnya. Kalau dari segi makruh, jarak antara makmum dengan imam atau makmum dengan makmum yang ada di depannya, kalau lebih dari 3 dirok soknya, lebih dari 1,5 meter, itu makruh jamaah. Kemakruhan dalam sholat jamaah bisa menghilangkan fadilah saya. Bicara sah. Ya, di sini dikatakan tuh. Wa idza kana dakhilal masjid, apabila keduanya berada di dalam masjid. Jadi syarat 3 sudah selesai. Fala tadurru ziyadatu, maka tidak apa-apa aziyadah lebih ala 300 dirham dari 300 dirham. Ai 150 meter. Di sini disebut 250, jauh juga ya. Takriban secara perkiraan. Dirham siapa nih? 150 meter. Kalau di sini 300 dirham berapa? 250 meter. Itu dalam sebuah kitab dikatakan kalau 1 dirham kurang lebih 50 cm. Kalau 50 cm, kalau 300 150 meter. 250 kejauhan. 150 apanya? 150 meter, 150 meter. Berarti dia 1 dirhamnya lebih dari 50 berarti ya. 1 dirham itu 1 hasta. Tangan saya panjang berarti itu. 150 meter, benar ya? Benar ya? Ya. 150 meter. Ya betul. Benar, ulama yang mengatakan 1 dirham 50 Seti. cm. Benar. 150 meter, 150 meter. Jadi kalau keduanya berada di dalam masjid, jarak jauh nggak jadi masalah. Walaupun lebih dari 150 meter. Kalau dua-duanya berada di dalam satu masjid. Ada masjid gedenya 1 kilo misalnya, panjangnya. Misal. Betul. Kontrakan lumayan juga. Panjang 1 kilo. Ini bermakmum dengan imam yang di depan, atau jarak antara dia dengan imam, atau jarak antara dia dengan makmum yang di depannya 500 meter jaraknya, masih gede. Sah nggak sholatnya? Jalannya sah. Kenapa? Karena berada di dalam masjid. Yang penting apa? Si makmum itu tahu gerakan imam. Kalau nggak tahu nggak boleh. Mesti dimerkan-merkan, imam udah rukuk belum, nggak boleh. Yang penting tahu gerakan, perpindahan gerakan imam dia tahu. Bisa melihat langsung
atau mendengar suara atau mendengar melihat makmum yang melihat Imam. yang jelas dia tahu gerakan itu. Lanjut, jelas tadi ya. Nanti digambarkan lagi. Kita mesti praktek tuh, penting tuh. Wa idza kana ahaduhuma dakhilal masjid, tambahan. Apabila ada salah satunya di dalam masjid, wal akharu kharijahu, dan yang lainnya di luar masjid, fatadurru aidan az-ziyadatu, maka tidak boleh juga az-ziyadatu lebih ala salati mi'adhirah, dari 300 dirham. Begini sudah kita bahas barusan. Wa tuhsabul masafatu, dihitung al-masafatu, jarak itu, min akhiril masjid, dari akhir masjid, la min akhir safin fil masjid, bukan dari akhir barisan shaf yang ada di masjid. Kenapa di bawah itu ada ini hanya li'annal masjidah kullahu syai'un wahid, karena masjid seluruhnya syai'un wahid, sesuatu yang satu. Jadi hitungan jarak yang satu di masjid, yang satu di luar, hitungan jaraknya nggak boleh lebih dari 300 biro atau 150 meter. Hitungannya dari akhir masjid. Kalau bukan dari shop yang berada di dalam masjid, bukan. Mungkin shopnya kan 2 baris doang. Jadi hitungnya bukan dari shop, dari masjid. Ini gambaran jauh. Jadi di sini ada min suratil Qudwah, ada gambar di sini. Dalam kitab ini ada gambar baiknya. Min suratil Qudwah, dari gambaran Qudwah. Nah, mengikuti ya, makmum. Gambar yang pertama, gimana caranya kerjanya? Gak ada gituan ya? Vektor. Awal, coba tidur. Al-imamu, ini gambar yang pertama, ini nih. Ini gambar enak nih ya. Ini gambar nih. Ada gituan? Gituan nih? Ada. Ada gituan? Hapus Pak. Hapus. Hapus juga. Perlu dihapus kan? Hapus ada. Mau nggak dihapus? Hapus enggak, Pak. Ini Kak, hapusnya pakai ini Kak. Nah, itu dia tuh. Ini masjid ya, semuanya. Nah, ini juga termasuk masjid. Makmum yang di sini sah di sini. Yang samping nih, sah. Karena ini bagian dari masjid. Masih bagian dari masjid. Iya, masih bagian masjid. Yang samping di sini. Iya, samping. Iya. Atau gambaran masjid itu di belakang. Sebelah kanan, bukan jalanan, bukan. Sebelah kanan. Bukan jalan, menara. Bukan. Yang depan menara. Depan menara kan ada samping tuh kanan tuh. Bangsal tuh bangsal. Nah, ini depan menara nih sini nih. Iya, kenapa lagi nih? Itu bukan Al-Ikhlas nih, Iya. Masjid lain. Masjid lain Kalau di lah. Alikas begitu. Kalau Al-Ikhlas ini nih. Iya. Nah, Alikas di situ tuh, bener Beb. Alikas di situ. Iya. Iya. Al-Ikhlas. Ini gambaran pertama dulu dah. Iya. Ini sah ya. Sah. Karena ini finaul masjid dimasuk dia dikatakan masjid juga. Di dalam masjid. Kalau Al-Ikhlas ini nih Al-Ikhlas nih. Nih, Alikas itu gerbang. Iya. Ini Al-Ikhlas nih. Iya. Ada jamaah sini doang nih udah gosok. Ada orang sholat di sini nih. Yang sekretariat sini nih. Iya, sekretariat ya. Di sini sholat dia nih. Sah gak? Jamaah cuma sini doang. Jaraknya. Jarak nggak jadi masalah. Sah. Kenapa? Masih dalam masjid. Karena ini masih dalam masjid. Masjid. Dia bisa sampai kepada imam walaupun dengan jalan Belok. Paham nggak? Tampak. Jelas ya? Yes. Pokoknya kalau dalam masjid atau tingkat di atas ada tangga di dalam yang penting ya. Nih, tangga Dia dalam. bisa sampai kepada imam dengan sah. Ini untuk sah. Iya. Yang kedua. Fadilah utama
Ini ada tembok di sini, tembok sini. Apa namanya? Tembok. Ini imam, jamaah ya segini doang. Ada orang sholat di sini, makmum. Iya. Tembok. Hah? Itu tembok. Sah nggak sholatnya? Enggak. Nggak sah. Kenapa? Karena nggak Terhalang. kepada, Terhalang sama imam. Imam. nggak bisa masuk lewat sana. Iya, udah patek semua. Iya. Ini luar masjid nih. Ini luar. Bisa ada pintu sini. Ini pintu kan di masjid ini ya. Iya, Iya. betul. Ini pintu. Dia bisa sampai kepada ini lewat. Namanya dengan belok-belok. Belok-belok. Asal di situ. Oh. Jelas ya? Iya. Iya. Penghalang di sini. Ini Ada penghalang. yang asal. Kedua di gambaran. Di dalamnya ada penghalang ya, Beb? Iya. Yang ketiga, nah ini gambaran yang terjadi nih di situ nih di musala ini tinggal. Ya. Ada makmum di sini. Ini luar masjid ya? Luar masjid, ya. Ini luar Masjid. di depan acara tuh. Iya. Walaupun didengar suara imam, tahu gerakan imam. Biasa. Ini enggak tahu. Melewatin pagar. Kenapa? Karena dia bisa sampai kepada imam harus dengan memalingkan Kiblat. Kembalikan kiblat. dengan jalan biasa ya, Memalingkan. bukan jalan mundur. Memalingkan Jalan kiblat. mundur, jalan nggak biasa namanya. Iya, nggak biasa. Jalan biasa, jalan biasa. Biasa. Dia kembali Kiblat. ke depan. Dan kiblat, iya. Jadi nggak biasa. Menggungin kiblat. Kalau makmum sampai sini, Hmm. maka yang ini jalanan ya, Iya. yang jalanan begini nih ya. Iya. Iya. Ya rumah jali nih. Sini. Iya. Iya. Ini nggak sana ya, Nggak sah. yang makmum di sini. Iya. Jamaah sampai sini. Pagar. Iya terus. Terus. Nah, iya benar. Dari Budin rumahnya sini. Iya. Masal Budin. Iya, benar. Ini kemarin sah. Marisa. Iya. Rumah Jali. Nggak putus soalnya. Masuk ke dalam. Pintu rumah Ari Jali dibuka. Buka. Di dalam aja jali. Sholatnya di dalam mobilnya di sini. Iya. Bosa. Oh. Sah juga ini nyambung. Sah. 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 Karena nyambung. Pagar dibuka. Nah, pembahasan kita juga, ya, jarak menyamping atau ke depan. Ini di sini nih. Iya. Pembahasan cara yang tadi. Kalau ini makmumnya sampai sini doang. Ini dia bermakmum di sini. Iya. Ini kosong kan? Bisa. Sah gak? Bicara sah. 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 Kalau jarak antara dia dengan ini 300 kilo. tidak lebih dari Dari 150 meter ya. Ada. Bang. Kenapa? Karena di luar mas Masjid. nggak mesti begini. Ulama bilang menyamping juga begitu. Di musola ini rumahnya siapa? Sebudin. Musola sih. RW. Oh iya, musola benar situ. Musola kemari. Iya. Itu kan nyambung Maria. Iya, terus keluar Ini kosong. Kosong. Lewat lagi tuh. Lewat lagi musola. Kita ngomong musola. 150 sampai gak ini? Sampai. Iya. Sampai. Kalau bisa Lebih, nyamping, jadi nggak mesti ke depannya. sampai Nyamping ke aja depan. bisa ya, nyamping. Nah, Kalau misalnya jaraknya 150 lebih, ini kosong ya. kosong. Itu Nggak kemarin sah kosong. sih. Nggak sah. Tapi Lebih. kalau ambil kios mungkin sampai. Sampai. Ini kosong. Maka sah. Depan kios. Cuma bicara sah doang, tapi Bicara sah. fadilahnya Padilannya nggak dapat. Itu dia maksudnya. Ya, ya? Iya. Iya. Itu gambaran yang ketiga. Yang keempat. Oh ini yang keempat. Yang ketiga sama. Yang keempat sekarang yang keempat. Ya. Ini imam. Perhatiin, ini makmum nih. Iya. Sami sini dong makmum nih. Iya. Ada makmum sholat di sini satu. Di luar masjid ya? Luar masjid. Iya. Di luar masjid. Saga nih. Enggak. Walaupun dia dengar suara. Hmm. Karena dia bisa sampai harus dengan Belok. Ini nggak sah. Nggak sah. Yang ini nggak sah. Nggak sah. Ya. Kalau ini sah aja. Sah. Ini kagak. Nggak sah. Kalau yang di sini nih tadi sah. Sah. Jelas ya? Jelas, Bib. Pokoknya kalau di luar, kalau dalam masjid udah. Iya. Yang penting tuh makmum bisa sampai kepada imam. Imam. Walaupun dengan jalan yang Belok. Anak TK gini ya.
Ya. Masail kita lagi. Masail min syurutil jamaah. Masail ya dari syarat-syarat jamaah. Yang pertama al-babul muqlaq, pintu yang ditutup fil masjid di masjid la yadurru apa-apa. Jadi bahas. Kalau pintunya cuma di rapetin di masjid Al-Ikhlas, ada makmum di belakang tadi, belakang pintu itu. Pintunya di bawah kunci, ditutup. Kalau kunci ditutup. Ya. La yadur. Amal musammar fayadur, tapi kalau di pantai, ini nggak bisa. Karena tuh makmum nggak bisa masuk kepada dalam imam. Kalau di dirapetin doang mah jadi masalah. Ya, la yadur dikatakan. Al-babul muqlaq, pintu yang ditutup di masjid la yadur nggak apa. Amal musammar, kalau yang di pantai dengan batu, fayadur, maka itu boleh. Terus idza kana bainahuma ha'ilun, apabila ada antara keduanya makmum dan imam ha'ilun, penghalang, yamna'ul murur, yang mencegah jalan, kazujaj fil masjid, seperti kaca di masjid, fayadur, maka enggak boleh. Wa in alimal makmum, meskipun makmum mengetahui intiqalati imamihi, perpindahan imam. Tadi itu kelihatan makmumnya atau makmum yang mengikuti imam, cuma terhalang di luar, terhalang dengan kaca, dengan tembok, ya. Jadi jabur tidak. Kemudian la tustaratu ru'yah, tidak disyaratkan melihat dakhil masjid, kalau di dalam masjid. Kalau masjid tidak jadi masalah, nggak disyaratkan melihat. Yang penting dia tahu gerakan imam. Sendiri di atas, imamnya di bawah. Dia kagak lihat imam, tapi tahu dengan suara imam perpindahan sah. Kalau di dalam masjid, kalau di luar enggak. Harus dia melihat atau melihat makmum, tahu gerakan makmum yang mengikuti imam. Yang keempat, la yadurru takhallul syari', tidak apa-apa disela-selakan jalan bainal imami wal makmum, antara imam dan makmum. Wa kadzalika, dan begitu juga enggak apa-apa, artinya sah tetap. An-nahrul kabir, disela-selakan antara sungai yang besar, antara imam dan makmum. Walal bahru baina safinatin. Ya, la yadur walal bahru, dan tidak al bahru, laut, baina safinatin, antara dua perahu. Itu yadur di situ. Jadi la yadur takhallul syari' baina imam wal makmum, wa kadzalika an-nahrul kabir walal bahru baina safinatin. Walanya wala yadur juga ya. Wala yadur al-bahru baina safinatin. Jadi begini, antara imam dan makmum, atau makmum yang mengikuti imam, jelas ini penghalang berupa jalanan, nggak apa-apa. Kan kadang-kadang ada masjid depannya jalanan, betul? Jalanan. Mungkin udah lewat. Dia sholat di seberang sini dia makanya. Sering terjadi kayak gitu. Pernah? Ini nggak apa-apa. Jangankan itu, wa kadzalika an-nahrul kabir, sungai yang besar. Ada masjid, kiblatnya ke sana, kepalanya sungai. Ya. Ente berada di sisi seberangnya di sini. Makmum sah dia. Sah, nggak jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Walal bahru baina safinatin, bahkan juga apa-apa al-bahru, laut, antara dua perahu. Perahu yang satu dengan perahu yang ini bermakmum dengan perahu yang di depannya dia. Nah, itu nggak dijadikan sebagai penghalang. Ayo, ini bicara saya. Itu yang keempat. Yang kelima,
yang terakhir, wa idza kana al-ma'mumu fil 'ulwi wal imamu fil asfal aw al-aqsu, apabila makmum berada di atas dan imam berada di bawah, atau sebaliknya, imam di atas, makmum di bawah. Ini pembahasan kalau bukan di masjid ya. Usturita, disyaratkan asyurutul madiyah, syarat-syarat yang telah lalu, lisihatil jamaati, untuk sahnya jamaah, alal muhtamad, menurut pendapat yang terkuat. Jadi syaratnya sama, pendapat yang terkuat, mau imam di atas, makmum di bawah atau sebaliknya, syaratnya sama, pendapat terkuat dengan syarat yang sudah kita bahas tadi itu. Wa fi qaulin, ada pendapat. Nah, ini ada pendapat, sebenarnya cukup dengan pendapat mu'tamad yang terkuat, syaratnya sama seperti syarat yang sejajar imam sama makmum. Wa fi qaulin, ada pendapat, yustaratu, disyaratkan, muhadatu ahadihima, mendekati salah satu keduanya, lil akhar, kepada yang lain. Arti mendekatinya bihaisu, sekiranya, idza masyal asfal, kalau yang bawah jalan, ila jihatil a'la, ke arah yang di atas, ma'a fardi i'tidali qamatihi, bersamaan fardi, dimisalkan i'tidali, sedang, qamatihi, tingginya, la asaba bi ra'sihi, maka akan terkena kepalanya, qadamai a'la, kedua kaki yang di atas. Ada fi ghairil masjid, ini pembahasan kalau di luar. Jadi begini, ada pendapat imam di atas atau makmum di bawah atau sebaliknya. Ada pendapat sekiranya kalau yang bawah jalan biasa jalan, ini bakal menyentuh kaki yang ada di atas. Baru jaraknya nggak terlalu tinggi berarti. Kalau begitu sah. Ambil. Kalau yang bawah jalan dengan jalan biasa, ya palanya yang di bawah bakal kesentuh sama kaki yang di atas. Itu satu syarat. Ya, bihaitsu idza masyal asfal, sekiranya kalau yang di bawah jalan, ila jihatil a'la, ke arah yang atas, ma'a fardi i'tidali qamati, bersamaan dimisalkan sedang qamatihi, rangkaiannya. Bukan orang yang kalau tinggi, bukan orang yang pendek, sedang normal. La asaba, maka akan mengenai bi ra'sihi, dengan kepalanya, qadamai al-a'la, kaki orang yang di atas. Jadi pembahasan kalau bukan di luar masjid. Amma fil masjid fala yustaratu dzalik 'ala al-qaulin. Adapun kalau di dalam masjid enggak disyaratkan, atas dua pendapat. Udah yang tadi. Kalau di masjid, mau tingginya masjid semana itu, masjid ada 5 tingkat misalnya, namanya satu masjid, makmum di atas sendiri, lantai 5, imamnya di bawah, tapi kedengaran suaranya, dia bermakmum dengan imam, sah di bawah. Yang penting dia bisa sampai kepada imam dengan jalan yang dia biasa. Kalau di masjid sudah pembahasan itu aja. Jelas ya? Allah a'lam bishawab.